Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya, Allah yang Maha mengatur segala sesuatu yang terjadi, manusia hanya menjalani sebagai perjuangannya, namun hasilnya kembali kepada Allah yang Maha mengatur lagi Maha bijaksana menentukannya. Termasuk pertemuan itu, tiada yang kebetulan, namun telah diatur dan ditentukan di atas langit melalui dukungan alam semesta. Begitupun pertemuan saya dengan seorang teman dari Surabaya, pada bulan Juni tahun 2007, atau tepatnya 17 tahun yang lalu di segitiga Atrium Senen. Teman tersebut bertanya, siapa kira-kira calon presiden 2009 mendatang? Spontan saya jawab, Bapak Prabowo Subianto, lalu kemudian teman tersebut berucap, oke, kita berjuang untuk itu. Sejak saat itu, saya sonding ke sahabat-sahabat pentolan Gerakan Angkatan 98. Selain itu, saya juga menemui salah satu tokoh pendiri Hanura dan juga salah satu pendiri Partai Demokrat saat itu, agar Bapak Wiranto merangkul Bapak Prabowo untuk dijadikan nomor 2 atau wakil, dan berikutnya akan naik menjadi nomor 1. Tidak cukup itu saja, saya juga menyurati Bapak Wiranto menggunakan kop surat anak alam, dan surat saya itu diterima langsung Ibu Gawiranto.
Namun saat itu belum ada tanggapan apapun dari Bapak Wiranto selaku senior untuk merangkul juniornya karena masih sibuk verifikasi Partai Hanura. Hingga pada akhirnya, Ibu Megawati terbuka hatinya merangkul Bapak Prabowo sebagai wakilnya dan maju pada Pilpres tahun 2009 yang lalu dengan slogan kampanye Mega Pro. Namun apalah daya belum terpilih. Sebab Bapak Prabowo masih dipersiapkan, diuji dengan kesabaran agar selalu tegar berdiri kokoh melalui berbagai gembelengan tempaan alam manusia, agar kelak siap lahir batin melaksanakan tugasnya sebagai perantara sang pencerah. Sungguh, itulah sesungguhnya pejuang sejati yang disebut kesatria, pantang mundur dan tak kenal lelah sebelum mencapai tujuan kemenangan. Sebagai seorang jenderal, Bapak Prabowo Subianto selalu konsisten berjuang untuk kesejahteraan, membela kepentingan rakyat, untuk kemajuan Indonesia menuju Nusantara mercusuar dunia. Dengan keteguhan hati, ketulusan jiwa mengabdi dengan penuh kesabaran dan ketulusan itulah pada akhirnya membuahkan hasil kemenangan Bapak Prabowo Subianto dipilih langsung oleh rakyat, tentunya, atas restu dan permohonan para leluhurnya kepada Allah yang Maha Mengabulkan, dan alam semesta pun mendukung atas kehendak Sang Pencipta. Selaku kesatria pilihan alam, tentunya Bapak Prabowo Subianto akan tetap menempuh ujian berikutnya dalam melaksanakan tugas mengemban amanah tersebut, baik dari ujian gara-gara manusia pembenci, karena telah berafiliasi dengan unsur api, dengan segala cara mereka mengadu domba, memfitnah dan lain sebagainya untuk menjatuhkan. Sebab Bapak Prabowo Subianto secara terang-terangan perang melawan korupsi. 8 dekade kita telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Namun kita tidak pernah goyah dalam mewujudkan visi membangun Indonesia yang sejahtera. Kita telah berkorban begitu banyak demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menegakkan cita-cita luhur yang menjadi dasar berdirinya bangsa kita. Namun di tengah perayaan atas capaian yang telah kita raih, kita juga harus berani menghadapi kenyataan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Setelah 80 tahun merdeka, mengapa masih ada anak-anak kita yang kelaparan? Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak dari kerja keras mereka? Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini? Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran, keberanian untuk melihat kekurangan-kekurangan kita, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita. Dalam memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Azas-azas inilah yang membimbing pekerjaan saya dan menjadi dorongan utama bagi saya dalam menjalankan amanah konstitusional dengan dedikasi serta efektivitas yang setinggi-tingginya. Harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab. Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi,
dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, maupun ujian goro-goro revolusi alam yang selama ini telah rusak tatanan keseimbangannya. Semua ujian itu merupakan bagian dari aura pagebluk turun dari langit menjadi revolusi alam, dengan alat revolusi mental pimpinan. Bukti, bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto konsisten berjuang untuk kepentingan dan persatuan bangsa Indonesia dalam bingkai satu kesatuan Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan dalam pidato singkat pada pelantikan pejabat kepala daerah di Istana Negara Jakarta. Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto berharap para kepala daerah tersebut bisa kuat digembleng dalam lingkungan Akademi Militer atau Akmil. Bila tidak kuat atau ragu-ragu mengikuti pendidikan tersebut, silahkan mundur, ucap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Usai pelantikan itu, para kepala daerah diarahkan menuju Magelang, Jawa Tengah untuk menempuh pendidikan retret di lingkungan Kompleks Akademi Militer atau Akmil. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di Istana Merdeka untuk melaksanakan pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota seluruh Indonesia. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Saudara telah turun ke rakyat, saudara telah meminta kepercayaan rakyat, dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saudara-saudara, saya kira demikian ingin saya sampaikan. Marilah kita mengabdi kepada rakyat kita, berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Selesai.
Sesungguhnya pendidikan retret itu adalah pendidikan mental kepemimpinan, yaitu membangun kesadaran pimpinan yang berkarakter, atau karakter building, yang dimulai dari pucuk pimpinan kepala daerah, agar memiliki kejujuran, transparansi, moralitas dan etika. Pendidikan retret bertujuan membentuk karakter individu pimpinan, agar memiliki integritas, transparansi, kejujuran, etika, empati dan bertanggung jawab dalam kemampuan mengambil keputusan dengan bijak dan bijaksana, untuk melaksanakan amanah sebagai tugas mengabdi pada negara, melayani rakyat dengan ketulusan dan keikhlasan. Bukankah pendidikan retret itu adalah pendidikan moral pimpinan, atau dengan kata lain, adalah revolusi mental pimpinan? Pendidikan retret atau revolusi mental pimpinan kepala daerah tersebut, sementara akan dimulai dari 961 orang, terdiri dari 33 gubernur, 33 wakilnya, 363 bupati, 362 wakilnya, 85 wali kota, dan 85 wakilnya. Dan selanjutnya akan berlanjut, turun berjenjang ke bawah, hingga dinas-dinas, kecamatan, sampai ke desa-desa atau kelurahan. Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halang dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Mook dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, menyatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Sebutan retret, sesungguhnya, sudah populer sejak tahun 1491 hingga 1556 Masehi di Eropa. Kemudian diadopsi di lingkungan kampus-kampus untuk menggembleng mahasiswa yang baru masuk, baik profesi dokter, perawat, maupun profesi lainnya. Pendidikan retret ini pula yang diadopsi Maulana Ilyas Kandhelwi, seorang ulama dari Mewat, abad 20 di India, lalu berkembang menjadi jamaah tabligh. Kemudian disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai gerakan syariat tertentu. Berkaitan dengan pendidikan retret sebagai pendidikan moral pimpinan, tentu, jauh sebelumnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menempuh pendidikan retret tersebut di Akademi Militer hingga menjadi Jenderal TNI Purnawirawan, dan kini telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Wajah yang selalu dilumuri senyum,
legam, tersengat terik matahari, keperkasaannya tak memudar, terbaca dari garis-garis di dagu. Wajah yang tak pernah mengeluh, tegar dalam sikap sempurna, pantang menyerah. Tangan dan kaki rela kau serahkan, darah keringat rela kau cucurkan, bukan hanya untuk ukir namamu. Ikhlas demi langit bumi, bersumpah mempertahankan setiap jengkal tanah merah merdeka. Putih merdeka, warna merdeka. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Hiduplah sama sekali secara baru, berjuanglah sama sekali secara baru. Demikianlah boleh diibaratkan makna dentuman listrik. Selain itu, Bapak Prabowo Subianto telah mencontohkan perilaku adab, etika sopan santun pada acara Kongres Muslimat NU berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sesungguhnya ini penghormatan dari ibu-ibu muslimat NU yang hadir dari seluruh Indonesia dan berbagai cabang istimewa. Terima kasih Bapak Presiden. Sebagai sosok atau orang ke-9 Presiden Republik Indonesia yang ke-10, tentunya angka 10 adalah angka transisi. Dari 0 ke 1, ke 2 dan seterusnya hingga 9 tertinggi. Sedangkan angka 1 adalah angka memulai hitungan awal atau pertama. Definisi 0 adalah tak terhingga, sedangkan 1 adalah tunggal. 8 adalah berputar awal tanpa akhir, akhir tanpa awal. Awal tanpa akhir adalah Allah, Sang Pencipta. Sedangkan 0 adalah makhluk yang diciptakan. Arti 0 adalah makhluk yang diciptakan, sedangkan 1 adalah tunggal yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa Sang Pencipta. Lalu bagaimana dengan angka 8? Definisi angka 8 adalah melingkar dan berputar, selalu berputar tanpa berujung, berputar kembali ke awal. Disebut awal tanpa akhir, akhir tanpa awal. 0 adalah ketiadaan, sedangkan 1 adalah keberadaan. 0 tunduk pada yang 1 Allah Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Kode sandi 08 yang disematkan pada Bapak Prabowo Subianto sebagai anggota TNI adalah kode sandi alam semesta yang berputar mengelilingi satu titik yang dikenal black hole. Sedangkan 9 adalah angka tertinggi. Bapak Prabowo Subianto adalah sosok atau orang ke-9 menjadi Presiden Republik Indonesia, sekaligus Presiden ke-10 Republik Indonesia. Inilah yang saya sebut tokoh pamungkas. Pamungkasnya adalah, karena Bapak Prabowo Subianto akan membawa perubahan, yaitu Indonesia maju menyeberang pada jembatan emas mercusuar dunia, sekaligus sebagai pengantar kemunculan Satrio Piningit, Sang Kinasi, Sang Pinilih, Imam Al-Mahdi atau Putra Batara Indra. Demikian berita ini dikabarkan oleh saya pewarta, Umar Hamzah.